Halo, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Med Channel. Dan di kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu mahasiswi saya di mata kuliah Manajemen Merek untuk program studi S1 Manajemen FEUNJ. Sudah hadir bersama kita sekarang di sini di podcast di Med Channel. Halo Sabrina, apa kabar? Halo semuanya, halo soulmates, halo Bu Ika. Kabar aku hari ini baik banget. Kenalin, sebelumnya nama aku Sabrina Larasati, mahasiswi manajemen angkatan 2021. Oke, Sabrina, sebelum kita mulai ke obrolan kita di siang hari ini, saya biasanya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Med Channel. Oh. Nah, mungkin Sabrina mau coba sapa soulmate dulu. Boleh, oke. Cara gimana Bu? Oke, saya contohin ya. Oke. Halo soulmate, good day mates, gitu. Oke, aku coba ya. Iya, boleh. Halo soulmates, good day mates. Nah, oke, mantap. Sabrina, kita mau ngobrol gitu ya. Semoga nanti bisa memberikan inspirasi juga ya. Benar. Kita mau ngobrol tentang salah satu merek kopi yang pastinya terkenal gitu ya. Nggak cuma di Jakarta, tapi juga di Indonesia. Dan Sabrina, Oke. tahu nggak kita mau ngobrolin tentang apa? Oke, kayaknya kita udah ada di satu pikiran nih Bu. Aku suka banget sama Starbucks. Kalau Ibu sendiri gimana nih? Oke, saya juga sama sih. Saya juga suka sama Starbucks nih. Sabrina, kenapa suka sama Starbucks? Nah, karena kebetulan podcast kita kali ini mau bahas tentang Starbucks, aku pribadi nih suka banget buat killing time di Starbucks, apalagi kalau kuliah lagi online, best destination banget sih buat ngerjain tugas atau sekedar me time. Nah, saya juga mau ngutip kalimat dalam e-book Strategic Brand Management and Development menurut Karu & Kova. Jadi Starbucks ini mengajak para konsumen untuk mendapatkan perfect experience dengan cara menyediakan tempat yang cozy. Oh, oke. Saya setuju sih kalau misalnya Starbucks memang identiknya sama tempat yang menyediakan space yang cozy ya. Saya setuju sekali. Nah, selain yang berkaitan dengan tempat yang cozy tadi Sabrina, kira-kira saya boleh tahu nggak kenapa Sabrina suka sama Starbucks? Oke, ini menarik banget. Sebenarnya juga di sana aku nggak selalu pesen kopi ya Bu. Tapi pilihan di Starbucks itu bervariasi banget dari minuman kopi hingga non kopinya. Bahkan kita tuh bisa custom gitu ya, sesuai preferensi kita yang mau nambahin sirup, jenis susu dan lain-lain. Selain itu juga nugas di Starbucks tuh boosting motivation banget sih Bu. Aku nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain ngerasa hal yang sama apa enggak. Tapi karena mostly orang di Starbucks itu adalah orang-orang yang sibuk banget, jadi kebawa pengen ada kerjaan juga gitu. Which is pretty good for me biar tugas-tugas cepet selesai ya kan. Terus juga nih ya Bu, menurut survei yang dilakukan oleh website Data Premise, 66% konsumen lebih memilih Starbucks daripada kedai kopi lokal. Meskipun kedai kopi lokal menarik bagi peminum kopi yang mencari secangkir kopi dengan harga lebih terjangkau, tetapi lebih banyak meminum kopi yang mencari kenyamanan, maka dari itu konsumen lebih banyak memilih Starbucks. Apalagi di Starbucks juga nyediain banyak banget stop kontak di segala sudut, apalagi yang meja panjang itu. Jujur itu cukup ngebantu untuk teman-teman yang HP atau laptopnya gampang bocor, termasuk aku nih. Ditambah fasilitas wifi mereka yang kenceng banget. Saya juga suka interior ya pasti Benar. ya. Semua orang juga pasti sependapat. Interior yang Starbucks tuh nyaman banget. Kemudian lighting juga oke gitu ya. Dan tadi ya mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya kayak teknis dan kecil gitu ya, kayak colokan gitu ya. Tapi itu kan bisa mensupport kita ya pada saat kita bekerja. Jadi saya makanya kemudian kalau setiap diajak ngopi ya saya nggak heran lah kalau saya akan pilih Starbucks. Bener sih Bu, kalau saya inget-inget kayaknya outlet Starbucks tuh mirip dan gak ada yang felt gitu. Semuanya bikin nyaman, ditambah lagi Starbucks tuh suka banget ya nyetelin lagu-lagu yang santai, lagu-lagu jazz yang bikin kita nyaman gitu saat kita kerja atau diskusi. Oke, dan poin plus lainnya adalah bahwa memang Starbucks ini diakui ya punya barista, kemudian punya pramuniaga yang memang juga ramah-ramah, kemudian servis mereka juga oke, responsif gitu ya. Jadi treatment ke semua konsumen itu juga sama. Gitu. Benar, Starbucks juga punya keunggulan lain nih Bu. Yang menurut saya penting banget di dunia F&B, mereka nih konsisten banget sama rasa kopinya. Bu Ika setuju gak dengan ini? Iya, saya setuju gitu ya, dan itu perlu di-appreciate ya untuk komposisi, kemudian pemilihan biji kopi dan seterusnya. Saya rasa juga mereka berupaya untuk bisa offering minuman yang memang berkualitas ya untuk konsumen mereka. Tapi Mei tahun ini nih lagi ada berita hot nih tentang Starbucks Apa nih tuh? Bu. Jadi ada akun TikTok yang ngerekam kalau Starbucks sekarang beralih dari yang tadinya pakai susu Greenfields terus diganti jadi Make Life gitu. Tak kutip ya dari website Make Life sendiri yaitu makelife.id. Make Life ini memberikan informasi bahwa susu yang
mereka produksi ini bebas laktosa, di mana itu baik bagi pembeli yang intoleran sama laktosa. Jadi Miclife ini memiliki keunggulan yang mungkin gak dimiliki oleh Greenfields, yaitu mereka punya varian susu bebas laktosa. Ya kita tahu kalau orang yang intoleran sama laktosa tuh bisa menyebabkan sakit perut hingga diare setelah meminumnya. Oke, jadi segmen pasarnya pun saya rasa akan lebih luas lagi gitu ya dengan pemilihan susu yang bebas laktosa ini. Benar, untuk harga sendiri cuma beda 2.000 lagi Bu dibanding susu Greenfields. Jadi gapnya juga gak terlalu jauh, malah ada yang review juga kalau pakai susu Miclife tuh lebih enak susunya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang harga nih Sabrina, kalau kita dengar Starbucks tuh mungkin identiknya sama produk minuman yang mungkin lumayan pricey ya dari sisi harga. Jadi kalau dibandingkan dengan kedai kopi lokal mungkin akan lebih mahal ya harga kopinya. Nah menurut Sabrina sendiri gimana? Nah kalau menurut saya itu saya tim yang suka hunter promosi ya Bu. Dari Starbucks itu mereka setiap harinya tuh selalu ada promo. They truly give a loyal price to everyone who has Starbucks card. Saya ingat cuma bayar 16.000 aja buat venti Java Chip Frappuccino karena ada reward buat Starbucks member. Kalau bicara tentang harga gitu ya, sebenarnya nggak ada alasan untuk state kalau Starbucks tuh pricey ya. Karena tadi ya kita bisa tuh cari promo, cari diskon gitu ya karena Starbucks juga menyediakan itu. Nah selain itu Sabrina, Starbucks juga berperan besar dengan hal-hal yang berkaitan sama lingkungan gitu ya. Karena dia berusaha untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu contohnya mereka mengganti sedotan plastiknya sama sedotan kertas gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya kita dine in ada beberapa varian coffee itu yang di serve-nya itu pakai gelas. Mereka juga kasih diskon 5.000 kalau misalnya konsumennya beli dan bawa wadah tumbler Starbucks mereka sendiri. Menarik banget ya Bu ya. Nah ini masih dalam buku yang sama yaitu Strategic Brand Management and Development menurut Funch and Lowrek tahun 2005. Saya pernah baca kalau konsumsi berkelanjutan memerlukan dua pembangunan yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama itu peningkatan efisiensi konsumsi melalui perkembangan teknologi yang fasilitasi peningkatan produksi atau desain yang ramah efisiensi. Dan yang kedua mengubah tingkat dan pola konsumsi yang membutuhkan perubahan infrastruktur dan pilihan serta mempertanyakan tingkat dan pendorong konsumsi. Nah, Starbucks ini menerapkan poin pertama di mana fasilitasi desain yang ramah efisiensi yaitu sedotan kertasnya itu. Di coffee shop lain meskipun kita dine in, kita serve kopinya tuh masih pakai kemasan plastik. Kayak kalau kita mau beli di take away di Starbucks gitu, Bu. Oke, jadi sayang banget ya sebenarnya ya. Benar. Dan thanks God gitu ya. Starbucks sudah komit gitu ya dari awal untuk terus bisa mempertahankan yang berkaitan sama ethical sourcing ini. Dan mereka juga ngasih transparansi tentang sumber dayanya gitu ya seperti cafe practices program. Benar, iya Bu. Saya juga pernah dengar nih tentang itu. Transparansi itu bagus banget diterapin karena membuat customer lebih tahu dengan kasihan kopinya dan kondisi kopi yang diproses Starbucks itu bagaimana sih gitu. Oke, dan menurut Sabrina sendiri kalau challenge Starbucks untuk maintain quality dan konsistensi dalam rantai global itu seperti apa ya Sabrina? Pernah dengar nggak? Oke, pernah dengar. Nah, berarti Starbucks itu kan menghadapi beberapa tantangan dalam kualitas dan konsisten. Nah, contohnya yang saya baca dari website Thanks Tea Table, Starbucks tuh bahkan menghadirkan filtrasi sistem untuk airnya agar aman dan sesuai standar kualitas Starbucks gitu. Terlepas dari tantangan-tantangan tadi, Starbucks tetap berdedikasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan berkualitas tinggi secara global gitu loh teman-teman. Keren kan ya? Oke, jadi pengen ngopi nih setelah bahasan kita tentang Starbucks. Oke Sabrina, saya rasa cukup untuk bahasan kita pada siang hari ini tentang Starbucks. Menarik sekali, banyak sekali insight yang mungkin bisa diambil oleh soulmate gitu ya, berkaitan dengan kopi Starbucks. Mungkin selama ini sering datang ke sana, sering minum kopi di sana, cuma mungkin belum begitu detail untuk analisisnya. Gitu. Benar. Tapi dari video ini siapa tahu bisa memberikan insight yang lain untuk para soulmate yang mungkin sering ke Starbucks. Gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Sabrina sudah menemani saya ngobrol di Made Channel. Iya. Sampai bertemu lagi di video-video marketing berikutnya. Baik, oke. Makasih juga banyak Bu Ika atas insight-nya. Aku belajar banyak juga dari Ibu. Oke deh, segitu dulu sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih soulmate sudah menemani aku dan Bu Ika dan ngikutin dari awal sampai akhir. Thank you and see you soon. Dan good day mates. Bye.